Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afin Al-Haki dari kelas 11 TAFI 4 yang menyampaikan dakwah dengan tema sholat jamaah qashar. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya dan diberikannya kesehatan tubuh kita untuk dapat berbagi ilmu tentang sholat jamaah qashar ini. Nah, yang pertama, apa itu sholat jamaah qashar? Sholat jamaah qashar adalah bentuk penggabungan dua keringat, itu menggabungkan dua sholat atau disebut jama' dan mengurangi jumlah rakaat sholat atau disebut qashar. Hal ini diperbolehkan dalam situasi tertentu seperti perjalanan. Dan hukum sholat ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, dan apabila kamu dalam perjalanan, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu mempersingkat sholat. Jika kamu khawatir orang-orang yang kafir akan menyerang kamu, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah bagimu musuh yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Hadis Rasulullah juga menyatakan permissibility sholat jamaah qashar dalam situasi tertentu memberikan keleluasan kepada umat Islam. Apa sih keutamaan sholat jamaah qashar ini? Sholat jamaah qashar memiliki keutamaan tersendiri seperti memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah, menjaga kebersamaan umat, dan menunjukkan rahmat Allah yang luas terhadap hambanya. Pelaksanaan sholat jamaah qashar diperbolehkan dalam kondisi perjalanan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penting bagi kita untuk memahami bahwa keringanan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dikaitkan dengan keadaan tertentu. Syarat yang pertama adalah seseorang yang dalam perjalanan. Jarak minimal perjalanan yang dilakukan adalah sekitar 77,5 km dari tempat asal. Yang ketiga adalah niat untuk melakukan sholat jamaah qashar. Perjalanan yang dilakukan haruslah perjalanan yang halal. Dan yang terakhir, sholat ini dilakukan jika dalam keadaan darurat. Kesadaran dan niat yang ikhlas dalam melaksanakan sholat jamaah qashar menjadi kunci keberhasilan ibadah ini. Kita harus memahami bahwa melakukan keringanan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan bukan sekedar kewajiban formal. Nah, bagaimana cara pelaksanaan sholat jamaah qashar ini? Yang pertama itu memastikan kita dalam kondisi yang memperbolehkan untuk melakukannya. Yang kedua itu menyusun niat dengan jelas untuk melakukan sholat jamaah qashar. Yang ketiga, memperhatikan tata cara rukun dan sunnah dalam sholat. Yang keempat, menyampaikan dengan penuh khusyuk. Apa sih hikmah pelaksanaan sholat jamaah qashar ini? Sholat jamaah qashar mengajarkan kita tentang fleksibilitas Islam dan kemurahan Allah terhadap umatnya. Ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, khusyuk, dan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah. Sholat jamaah qashar tidak hanya merupakan rutinitas ibadah, melainkan juga sarana untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, dan sholat perjalanan memiliki pahala khusus. Nah, kesadaran akan keutamaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus konsisten dalam menjalankan sholat jamaah dan qashar. Nah, mungkin ada yang penasaran yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh melakukan sholat jamaah qashar itu kayak bagaimana? Nah, contohnya itu kayak misal nih, kan kita sekolah itu sampai jam 3 atau setengah 4 lah. Itu kan waktu sholat asar. Nah, ada siswa yang zuhur sama asar ini dijadikan sholat jamaah qashar. Tentunya ini tidak sah karena ya kita di sekolah ini diberikan kesempatan untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Kita diberikan waktu untuk melakukan sholat tersebut. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, jika siswa tersebut melakukan sholat jamaah qashar walau sudah diberi waktu untuk melakukan kedua sholat tersebut, maka hukumnya tidak sah. Nah, ini juga termasuk bentuk kelalaian atau kemalasan melakukan sholat. Dan juga ada contoh lain. Nah, ini
yang kedua ini contoh yang memperbolehkan. Nah, misal kita dari perjalanan naik bus dari Bandung ke Jawa. Nah, itu kan jauh tuh. Itu memakan waktu yang lama. Nah, ini kita itu mendengar azan zuhur. Nah, waktu kita sampai ke rest area dan melakukan sholat, kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamaah qashar, mempersingkat antara sholat zuhur dan sholat asar. Itu diperbolehkan karena ya syaratnya adalah seseorang yang dalam perjalanan yang jauh. Dan juga tentunya kita tidak tahu kalau kita sampai ke tempat tujuan kita itu berapa lama, apakah akan macet atau bagaimana, kita tidak tahu. Dan oleh karena itu ini diperbolehkan. Nah, mungkin penasaran sholat zuhur sama asar ini di sholat jamaah qashar itu bagaimana? Nah, itu caranya itu sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Nah, itu bagaimana cara melakukan sholat jamaah qashar antara zuhur dan asar. Oke, sekian dari saya. Mungkin ya itu saja untuk materi ilmu tentang sholat jamaah qashar ini. Maaf bila ada salah kata atau ya gitulah. Dimaafin aja kalau ada salah kata ya. Oke, sekian dari saya Muhammad Afilaki dari kelas TV 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.